Aduh. Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya, jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, selamat siang, selamat berjumpa dalam acara Sang Debaters. Hari ini saya merasa bahagia dan juga merasa kecewa. Kenapa merasa berbahagia? Karena saya barusan membelbeli dua orang pendebat dari Uclim. Belbeli kau sampai dengan bupa, malapa-lapa. Ya, saya lawa. Si Aristo ku balbali sampai nengel, sampai lari. Indra Mose ku balbali. Nanti kalian bisa lihat dua videoku sebelumnya, harus kalian tonton dan harus kalian sebarkan kepada orang. Sebenarnya aku kasihan melawan orang ini kawan, karena mereka nggak siap untuk berbeda pendapat. Karena mereka tidak siap untuk mendengar fakta. Kalau saya siap, mau dibilang apapun saya siap. Saya diam, saya dengarkan. Tapi mereka kalau saya balikkan ucapannya, nggak siap kawan. Ini sangat-sangat lucu sekali kulihat ya. Oh gayanya hebat di awal. Ya Indra Moshe, wah Rudi ini begini begono macam lah dibilangnya. Aku sabar, diam aja aku. Nah ketika kita jelaskan kitab suci kita, memang mereka terima kan tidak. Malah sok-sok ngajari kan, oh arti ekad, arti ini ahad. Sudah dia yang dijelaskan dia itu nyo, yang ku apakan kawan, ku balikkan sama dia. Sama dengan bahasa Arab tadi kan dia yang menjelaskan. Artinya begini. Ya udah. Itu yang ku jelaskan sama dia. Berarti kan kau yang bilang itu, ku bilang ya. Jadi perdebatannya itu lucu sekali. Jadi memang itulah yang ku khawatirkan dari orang ini. Kalau orang ini bicara apa saja kawan bisa. Contoh Zulkifli, wah Paulus Tarsus ini begono-begono, itu apa? Pembohong, ini segala macam. Wah Yesus begini. Kita slow, kita nggak palada. Kulaporkan ke polisi ya, slow kawan. Enggak ada. Buat apa kawan? Aduh malu kita ya. Di dalam ruang debat dia bicara seperti itu. Kalau nggak kuat kawan, janganlah berdebat. Ini selalu kunasihati sama mereka. Karena ruang debat ini kejam. Kenapa kejam? Kan kalian duluan selalu menghujat, kami slow-slow aja. Tapi ketika kami lakukan hal yang balik, kami jelaskan, dia nggak menerima ya. Jelaslah sama dengan kalian. Kalau kami menjelaskan kitab kalian menjelaskan kitab kami, memang kami jawab, kalian terima kan tidak malah sok-sok menjelaskan. Ya. Jadi sudahlah kawan-kawan, ya. Kalian harus legowo, janganlah kayak anak-anak ya. Sampai nangis Bombay kawan. Baru kali ini kulihat di dalam ruang diskusi ada orang nangis Bombay, gak karu-karuan. Ya. Aduh. Aku nggak ngerti lihat orang ini kawan. Entah apa yang dianggar-anggarkan orang ini. Kadang orang ini selalu bilang, tidak ada pendapat Kristen, semua keok. Ku dengarlah itu, sabar aku, sabar. Ngomonglah Sinandar, begini begono, sabar aku. Begini begono, sabar. Begitu aku masuk, gemetaran semua, menggigil. Ya. Sama dengan Indra Mose, ku hadapi, ku bilang, mau bahasa apa kau bahasa ini, bahasa itu silakan. Pentingnya aku bal-bali kau, nggak peduli aku kan gitu. Akhirnya tadi kawan saya dengarkan, oh ada satu orang, oh habis dikeroyok orang itu. Begitu aku naik, oh aku kasih lu pelajaran si Aristo. Ku kasih pelajaran si Aristo, gayanya kan, wah Rudi ini begini-gini. Tontonlah kawan. Belum apa-apa sudah menyerang pribadi, aku diam aja. Oh iya, kalau kau hebat ya jelaskan aja surah 4 ayat 3 itu ku bilang. Kan lucu ya kawan-kawannya. Kita berdiskusi. Tiba-tiba kalimat penutup, ini saya nggak terima, saya harus laporkan ke polisi. Ya laporkan aja. Kan sudah berkali-kali ku bilang. Kalau nggak tahan debat, nggak usah berdebat. Cukup kau di warung kopi duduk, tonton-tonton video orang-orang debat. Jangan sok-sokan, sok pandai bahasa Ibrani, bahasa ini. Kau memang pandai bahasa itu, entah iya entah enggak kau bilang itu. Tetapi faktanya apa? Menjelaskan kau nggak ngerti. Penjelasan dia kan juga sesuai penjelasan Audelnya aja. Kita Kristen, bukan Yahudi ya, penjelasan kita seperti itu. Tak terima dia kan lucu. Sementara ketika kita lakukan hal yang sama, mau lapor polisi. Aduh, kau tidak tahu dia di situ ada apa. Apa namanya itu, hal-hal yang ya membagongkan. Oke, kawan-kawan sambil kuputarkan dulu video tadi, aku sambil buat link. Silakan masuk yang mau berdiskusi ya. Baru kali ini aku kawan, makanya saya nggak mau berdebat sama orang ini tatap muka kawan. Kenapa?
Kalau mereka menghina bisa, tapi begitu kita balikkan kawan, oh, kepala kau bisa pisah dengan badan kau, yang kita takutkan. Kalau tatap muka. Saya sudah sekali mengalami kekerasan verbal ketika debat tatap muka. Moko Ginta bebas bicara apa saya. Tapi begitu saya hanya meminta ayat, saya langsung diancam mati di dalam ruang debat. Ngeri. Saya sudah tahu tabiat orang ini, tidak pernah mau kalah. Kalau kalah, bila perlu kok konyol. Ngeri kawan, aduh, sudahlah. Makanya selalu saya bilang sama orang-orang, tidak usah kalian berdebat sama orang itu lagi. Kenapa? Mereka berdebat bukan mau membicarakan kebenaran. Tapi hanya apa? Tujuannya itu sudah jelas. Untuk menghujat Yesus, Rasul Paulus, Kristen, Bible. Tujuannya hanya itu. Dengar aja narasi mereka. Selalu menghujat, aku slow, diam aja. Kan lawak, yang ucapan dia, kan dia bilang begini, bagaimana itu yang ku kejar. Apa salah? Kan tidak salah. Makanya jangan sembarang ucap. Kan gitu ya. Ya, ini sudah kunaikkannya. Sudah kubuat apa? Link, silakan masuk ya. Kasihan aku melihat orang ini kawan. Masa lucu? Kalau berdebat lapor polisi. Enggak kali lah. Aduh. Ini si Kalvin bilang begini. Ada penggiringan opini Wak Labu karena kalah debat. Mana kalah aku debat? Lihat aja debat keseluruhannya itu. Sampai dia enggak membahas Al-Quran lagi. Melihat aja. Enggak sanggup ku bilang. Jangankan kau. Enggak ada yang lebih hebat dari kau. Aristo juga aku bilang itu. Karena dibilangnya aku enggak hebat. Kan orang ini yang menggiring bahasa-bahasa provokasi kawan. Ya aku hanya apa yang dia ucapkan itu yang kuserangkan Tai Chi. Kubalikkan. Begitu kena ilmu Tai Chi gadap. Enggak bisa apa-apa. Akhirnya putusan akhir apa? Lapor polisi. Kan jadi lucu kawan. Aduh, oke. Sekarang saya putarkan dulu nih ya. Ini dia tadi detik-detik saya mau laporkan polisi. Ya, oke, terima kasih. Kalau menghibur diri memang nggak terlawan lah Komose. Kau sudah kepepet. Apa yang kau bilang itu juga yang kau bilang. Kalau dia menuju bilangan 1, ya betul ahad. Kan sudah kau akui. Ini sesuatu kesatuan yang bukan angka. 1. Bukan begitu. Ehad itu satu kesatuan. Gimana sih Indra Mose itu? Kau sendiri sudah menjelaskan betul. Kesatuan yang jama itulah ehad. Kalau ahad kesatuan yang tunggal. Apa sih susahnya kau mengertikan itu? Contoh nomor rumah kau bilang itu ahad. Ya memang iya. Tapi contoh ehad apa? Kau tahu? 2 menjadi 1. Bukan bilangannya jadi 1 mereka menyatu badannya, enggak. Tetapi memiliki roh, daging dan roh yang tidak bisa dipisahkan. Jamak dia. Pahami dulu ya Indra Mose. Apapun kau jawab, itu aja juga itu. Balik di situ, mutar di situ. Kesannya kau pandai ngomong besar. Malu tahu. Disaksikan orang banyak nggak ada guna. Kemudian kau tanya, mana dari Bible tadi awalnya perjanjian lama baru, sekarang ku kasih lama. Dan baru nggak terima kau lama. Oh itu kan lama. Dan itu untuk bercerai, bukan bercerai. Kalimatnya jangan. Masa nggak ngerti kata jangan itu larangan. Bukan sayur. Kan sudah aku bilang. Apa dibilang ini? Jangan dan janganlah orang tidak setia terhadap istri masa mudanya. Tahu nggak kau arti setia? Kalau poligami kan jalurnya bagaimana? Pasti dia melirik wanita dulu. Setelah melirik wanita dia suka. Itu namanya sudah ingin memiliki. Maka sudah kubukakan sama kau. Matius 5 ayat 27-28. Kalau dulu orang mengatakan melihat saja, itu sudah apa namanya itu? Kalau berzina itu dulu kan bersetubuh. Sekarang enggak, melihat dan mengingini udah bersetubuh. Dan Yesus mengatakan mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Kalau kamu bilang ucapan, mana lagi ayat? Banyak lah. Ketika saya lupa di 1 Timotius ada berapa ya? Nanti saya carikan ya. Bahwa untuk menjadi penilik jemaat janganlah orang yang beristri 2. Ada larangannya. Oh itu kan hanya untuk penilik jemaat. Pasti kau bilang gitu. Banyak larangannya. 2 menjadi 1 itulah puncaknya. Karena kalau aku buat Paulus, itu kan Paulus. Yesuslah 2 menjadi 1 sudah titik. Itu larangan untuk berpoligami. Kalau poligami itu kok 3 menjadi 1 itu paling minimal. Paling maksimal tidak terhingga menjadi 1. Itu aja kok susah sih. Ya, akrobat kau bilang kau yang lawak-lawak dilihat seorang.
Terus kau bilang begini, ya, kamu mengatakan di dalam Al-Quran Allah mengizinkan perceraian tapi membencinya. Ayatnya mana? Bisa nggak kau kasih ayatnya dari Al-Quran? Biar jangan omong kosong kita, biar jangan besar cakap. Kalau di Bible ada, Maliaki 2. Ayat yang ke-15 tadi itu, nah, ada aku baca lagi tuh. Gitu kalau berargumen, ada ayatnya. Ya, Maliaki 2 ayatnya yang ke-16. Ya, mana ayatnya dalam Al-Quran sebagai bukti Tuhanmu membenci perceraian? Kan itu lagi yang harus kutanyakan kepadamu ya. Nanti kau sambil bicara lah, silakan. Aku cari dulu ya. Nah, sekarang kau sudah nggak berdaya lagi mengenai poligami kan? Syukur. Disaksikan semua orang. Al-Quran mengizinkan poligami, betul. Tidak pernah saya sangkal. Tetapi syarat untuk berpoligami adalah harus dimulai pikiran ingin menikahi anak yatim. Di luar itu nggak bisa. Ketika kau menikahi anak yatim, satu saja. Artinya kau mengikrarkan diri, mengikatkan janji bahwa kau sanggup berlaku adil terhadap anak yatim. Ketika kau menikahi satu orang bukan yatim, artinya kau mengikrarkan diri dan mengikatkan diri kepada Allah SWT bahwa kau berikrar bahwa kau tidak sanggup menikahi 2, 3, atau 4. Kan itu syaratnya. Kenapa poligami? Jadi dasar poligami kalian dari mana? Harus menikahi langsung 2. Kalau tambu cie bisa nggak? Nggak bisa. Nggak ada ayatnya. Bisa kau menambah istri 1, tambah lagi 1, tambah lagi 1. Nggak ada begitu. Ya, silakan. Kalau ada yang masih mau kau bantah, kalau nggak ada kita sudahi saja karena ada 1 jam lewat. Atau kau bicara nggak suka hati kau, aku nggak menjawab lagi. Silakan. Ya, jadi begini ya. Kita tidak akan melebar kemana-mana. Kita akan melebar ke masalah, kita akan dipoligami. Ya, kawan-kawan lihat ya, detik di mana dia mulai kesurupan. Tadinya dia bilang kita tidak akan melebar kemana-mana. Ya, aku geli-geli aja kawan. Oh, aku mendengarkan ya. Kita hanya bicara poligami. Ya udah, nggak melebar ya. Tapi inilah yang terjadi kawan, detik-detik di mana Indra Mose kesurupan. Kita dengar dulu. Saya sudah jelaskan berdasarkan pemahaman umat Islam yang tidak ada perbedaan di antara umat Islam yang lain. Berdasarkan kaidah Al-Quran dengan bahasa Arab. Bahwasanya poligami itu adalah sesuatu yang dibolehkan oleh Allah. Tetapi ada ketentuannya. Yaitu ada sesuatu yang tidak boleh dilanggar aturan-aturannya. Yaitu di mana kalau aturan itu dilanggar, maka Allah perintahkan jika seorang muslim khawatir akan melanggar aturannya, maka satu saja. Itu sudah seperti itu. Dan itu umat Islam seluruh dunia pemahamannya seperti itu. Dan itu adalah sesuatu yang baku. Nah, kalian lihat kan, dia nggak ngerti apa yang dia ucapkan. Jika dilanggar sebaiknya satu saja. Kan aku ambil dari pernyataan dia. Ya, contoh, makanya aku bilang, kalau kau melanggar bahwa tidak sanggup berlaku adil, berarti kalau sanggup berlaku adil, kan satu aja. Kalau tidak sanggup berlaku adil kan nggak jadi dinikahi. Maka dibilang ambillah 2, 3, atau 4. Dan dia yang tadi bilang, ini artinya seluruh orang umum tidak berlaku di luar anak yatim. Nah yang kedua, kan dia juga bilang jika melanggar cukup satu saja jika tidak sanggup. Nah yang kedua dikatakan menikahi satu kalau apa? Kan sudah jelas kalau tidak sanggup berlaku adil terhadap orang yang umum ini. Kan dia yang bilang tadi di awal. Sudah. Nah, kalau demikian apa yang salah yang ku bilang ya? Bisa nggak tambu C? Nggak ada ayatnya. Cobalah datangkan ayatnya. Kamu bisa menambah istri. Nggak ada kawan. Ya karena aku minta dia yang menyimpulkan itu tadi. Makanya aku bilang. Dia nggak ngerti apa yang dia ucapkan kawan. Nah. Kalau dia misalnya menikahi anak yatim. 2, bisa enggak? Kan sudah melanggar. Karena dia bilang tadi anak yatim itu hanya 1 kalau sanggup berlaku adil. Kalau enggak sanggup berlaku adil, baru bisa menikahi 2 yang lain. Ada enggak dibilang situ? Nikahilah anak yatim 2, 3, 4. Enggak ada ayatnya kawan. Paham ya? Ya, kalau mau membantah dia ya tunjukkan ayatnya.
Mana dikatakan diizinkan menikahi anak yatim 2 atau 3 atau 4? Tidak ada. Satunya dibilang mulainya kan 1. Oke, sekarang kita masuk yang kedua. Kan ucapan dia yang kubalikkan ke dia. Nah, kalau menikah 1 kenapa? Karena dia yakin tidak sanggup menikahi 2 atau 3 atau 4. Maka dia nikah 1. Kan tidak salah kulang, berarti dia sudah mengikatkan diri mengakui tidak sanggup menikah 2, 3 atau 4. Bukan ada dibilang di ayat itu, apabila kamu nanti mampu maka nikahilah 2, 3 atau 4. Tidak ada kawan. Dia sendiri bilang kalau nggak sanggup untuk kalau melanggarnya ya 1 aja. Kenapa orang menikah 1? Kan karena dia nggak sanggup 2, 3 atau 4. Kalau dia sanggup kan langsung nikah dia 2, 3 atau 4. Bisa. Ada buktinya yang di Sulawesi. Diresmikan itu di KUA secara Islam. Nah, ada nggak ayat jikalau kau sudah menikah 1 dan ingin menikah lagi boleh? Nggak ada, ku cari kawan. Aduh, dia sendiri mengatakan tadi kok. Sebelum aku ke kalian ya, ini dulu kita tuntaskan detik-detik di mana dia nangis, cengeng. Yang sudah resmi dari semua umat Islam di seluruh dunia. Dengan hukumnya berdasarkan Al-Quran dan tafsir-tafsir yang muktabar. Dan ini bisa saya pertanggungjawabkan. Tetapi orang ini entah bagaimana, dia ingin mencari keburukan dalam Islam, dia memelintirnya. Yang lihat, dia bilang saya mau mencari keburukan. Justru saya mencari kebenaran. Buruk nggak kalau ku bilang Islam mengizinkan poligami? Memang diizinkan. Dasar poligami kan mau menikahi anak yatim. Jikalau kau takut khawatir tidak dapat berlaku adil. Buruk nggak kalau ku jelaskan? Tidak. Justru di situ Allah melindungi atau menganjurkan orang untuk menikah 1 saja. Kalau kau menikah 1 ternyata bukan anak yatim. Kutanya dulu, ketika orang menikah 1, dasar kau menikah 1 apa? Apakah dia anak yatim? Pertama tanya, kau istri kau berapa 1? Kenapa kau menikah 1? Apakah dia anak yatim? Tidak. Berarti anak bukan yatim. Iya. Kenapa kau menikah 1? Al-Quran mengatakan karena saya tidak sanggup menikah 2, 3 atau 4. Kan itu. Maka nikahi aja 1. Paham ya? Oke. Sekarang dia menikahi anak yatim. Kenapa kau menikahi anak yatim? Ya karena aku sanggup berlaku adil. Kan itu perintah Al-Quran. Mendiskreditkan enggak? Kan tidak. Kan bagus itu kan. Berarti dia dapat berlaku adil terhadap anak yatim. Sekarang dia mau poligami. Dasarnya apa? Kan ayat itu kembali. Ketika dia sudah menikah anak yatim 1 artinya apa? Dia sudah mengikrarkan diri. Makanya mereka ini nggak ngerti ikrar. Kalau kita sudah mengambil keputusan artinya kita terikat dengan hukum itu. Kenapa kau menikah 1? Karena aku sanggup berlaku adil terhadap anak yatim. Kenapa kau nikah 1 untuk anak bukan yatim? Karena aku tidak sanggup untuk menikah 2 atau 3. Oh tiba-tiba dia kaya. Oh saya mau nambah C, bisa nggak? Dasar hukumnya mana? Mau tambah C, anak yang bukan yatim. Kan kau sudah menikah 1. Maka tidak bisa tambah 2, 3. Mana enggak di situ? Jikalau kau menikah 1 anak yatim kan dan kau merasa kemudian kau sanggup, ada enggak kata kemudian? Tidak ada kawan. Kau bisa menambah atau ginilah. Jikalau kau menikahi orang yang bukan yatim, kau bisa nambah istri, ada enggak? Enggak ada. Makanya aku bilang cari ayat itu. Baru aku menyerah. Bisa ditanya, enggak ada kawan. Nah inilah. Ya, lucu sekali kawan. Aduh enggak enak sekali diskusi sama orang ini. Kita selalu terancam. Tapi kalau mereka ngomong apa jelas saja, dalam live ini saya sudah ingatkan. Berdasarkan kaidah umat Islam dalam memahami ayat ini, kaidah bahasa Arabnya adalah seperti ini. Tetapi dia memaksakan, barang sudah diingatkan berkali-kali, memaksakan, membelokkan bukan dengan bahasa Arab, tetapi dengan bahasa Indonesia terjemahan. Maka ini peluang untuk pidana. Saya sampaikan teman-teman sekalian, ini peluang untuk pidana. Kenapa? Karena dia telah melanggar pasal. Karena dia telah melanggar orang pasal. berdiskusi dikit-dikit pidana, dikit-dikit. Cengeng kalian itu kalau sudah kalah. Waktu saya ini. Saya tidak pernah melanggar waktu diam dulu. Ini saya sampaikan teman-teman. Saya sampaikan teman-teman. Kalau ini ada yang keberatan silakan. Kita selesaikan di meja hijau. Ya, di peradilan. Ini adalah pelanggaran pasal. Kenapa? Disebutkan dalam undang-undang. Ya, bahwa di dalam KUHP itu ada beberapa pasal yang berbunyi begini. Dilarang menafsirkan di luar dari penafsiran pokok. Saya sudah sampaikan penafsiran pokok. Dia tafsirkan berdasarkan otak dia. Makanya pelanggaran pidana. Jelas.
Ketika dia membantah aku tadi, dia kan menaksirkan juga dengan otaknya. Satu itu katanya laki-laki dengan perempuan lahirlah anak. Kan menurut dia, menurut Kristen kan tidak begitu. Kelawak kawan cengeng. Kalah debat mau lapor polisi. Makanya aku bilang gak nyaman kita berdebat sama orang ini kawan. Apapun mereka harus menang. Makanya sering saya bilang, ya udah kau menang, menang. Oh bangga dia kalau kita bilang menang. Tapi kalau kita gelut, aduh. Gak ada cerita kawan, harus menang dia. Lapor polisi kalau kalah. Cengeng, memalukan. Baru inilah kulihat debat, tapi saya sudah sering mengalami. Saya debat muka ketemu muka, diancam mati di ruang debat. Sudah pernah. Saya debat di dalam dunia maya, diancam lapor polisi, inilah. Jadi semua hal buruk sudah pernah saya terima. Tapi apa? Saya woles saja, slow lah. Kalau memang sudah itu apanya, kita bisa apa? Ya. Tapi izinkan saya membela diri. Biar kita buktikan di pengadilan. Suruh dia nanti datang, kau jelaskan ulang. Baru kita tanyai lagi dia. Kan hak bertanya kan sama saya. Sanggup nggak dia nanti menjelaskan? Oh saya pandai bahasa Arab. Dia aja tadi mengakui. Dari mana kau tahu bisa menilai Arab saya bagus. Sedangkan kau tidak pandai bahasa Arab. Oh berarti kau nggak punya kredibel juga dong. Kenapa dijelas-jelaskannya sama aku? Kan itu aku bilang. Sok-sok dia menerangkan bahasa Arab. Kan lucu kalau debat nangis. Lapor polisi. Aduh malulah. Aduh apalagi sampai ditonton orang luar negeri ini. Malu kali kawan. Baru terjadi hanya ada di dunia maya Indonesia. Kalah debat lapor polisi. Aduh. Oke lah. Sebelum saya naikkan kalian semua ya kawan-kawannya. Saya laporkan dulu bahwa donasi yang masuk hari ini 100.000. Saya belum lihat lagi ya. Mudah-mudahan bertambah ya. Dan bagi siapa saja yang mau bantu pembangunan gereja. Ini sudah ada ya. Tadi saya sudah mendatangkan lagi kayu papan. Saya salah hitung. Tadinya saya hitung hanya satu kubik. Sekarang bertambah menjadi 2 kubik, ku pesannya 2,5 kubik ya. Ya begitulah kawan. Nanti saya live-kan dari sana untuk laporan malamnya. Ini saya tuntaskan dulu. Halo, masih percaya? Selamat malam, sore silakan. Salam. Horas silakan. Iya, lucu ya. Inilah contoh orang beragama tapi tak bertuhan. Jadi Tuhannya polisi, udah nggak sanggup dia ngadu sama Tuhannya polisi. Jadi ya inilah namanya contohnya beragama tapi tak bertuhan. Lucu banget. Dan yang kedua kalau mau lapor berarti lapor aja penterjemah itu Al-Quran itu. Bukan Lairudi yang dilapor, penterjemah, karena Lairudi kan membaca dan memahami. Kan kita bahasa Indonesia kita bisa paham lah. Masa nggak bisa paham? Jadi kalau Indra masih mau lapor penerjemah Al-Quran yang harus dilapor ya. Jadi jangan kelamaan, makanya jangan kelamaan nunduk biar otaknya agak segar gitu. Oke deh lah, itu berkati, sehat terus. Oke, ya terima kasih masih percaya. Ya, jangan tinggikan pantat dari kepala. Aduh, siapa bilang itu kemarin ya? Ada itu. Aku baca tulisan ini live chat ya. Kan lucu kawan ya. Kalau debat lapor polisi. Aduh, nggak ngerti aku. Tapi nggak apa-apa. Di dalam ruangan itu juga banyak orang, ada 4-5 orang. Semuanya nanti diangkut. Biarin aja. Saya perjuangkan. Saya pertahankan. Saya bawa nanti Bukhari itu ya. Nanti aku beli dulu buku khusus Bukhari. Di Indomaret, Gramedia ya. Bukunya ada segini 5 buku 1 juta. Aduh, ngeri juga belinya kawan. Nggak bisa beli buku satu saja. Dia 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemarin sudah saya lihat di Gramedia. Tapi saya pikir belum guna lah saya karena masih bisa dilihat di dunia maya. Ya kawan-kawannya itulah dulu yang ada. Halo The Flash, selamat sore. Silakan mikrofon dihidupkan The Flash. The Flash, Salam. mikrofon. Salam, silakan. Selamat sore, silakan. Ya. Ya. Silakan. Udah. Ya, terus. Itu udah jelas-jelas mati kutu, Bang ya. Betul.
Ya yang dibahas apa kok lari-larinya kok polisi, kan itu udah Polisi. aneh kan. Ya. Lah giliran abang yang apa? Membantah mereka bilang nggak boleh. Giliran dia tadi bahas-bahas Alkitab suka-suka hati kan gitu. Jadi modal mereka itu memang cuma modal mulut besar aja bang. Sama lah sama Tuhannya kan. Tuhannya kan modalnya mulut besar doang. Nggak ada buktinya kan. Kan cuma Tuhannya dia yang bilang bumi ini datar bang. Tapi nggak ada faktanya kan. Tuhannya dia juga yang bilang matahari Oke. tenggelam di lumpur hitam. Siap. Tuhannya dia juga Jangan, yang bilang mani keluar dari. Nggak apa-apa ya, bang, saya biar jangan. dilaporkan juga ke ini, ke Hansip, nggak apa-apa juga. Gitu. Jadi intinya Tapi nggak gini, sebut merek ya. nggak sebut merek Iya, ini. Jadi iya. penyembah batu mek ini bang, memang Udah takut. Nanti tersebut mereknya. Tunggu dulu. Aduh, nggak berani, takutku tersebut merek ya. Memang banyak batu jenis-jenis begitu. Aduh, nggak berani aku kawan, nggak berani. Emosi menonton kawan. Aduh, sudahlah nggak berani aku. Nanti tersebut merek kawan. Karena memang banyak. Ada jenis batu juga di apa itu kan. Apa namanya itu di Inggris itu kan ada kawan. Gak berani aku ajak Pak Kuah. Oke lah. Ya, kawan-kawan, hari ini memang itulah kejadian dulu sama saya ya. Kenapa mereka itu selalu ingin kali memenjarakanku ya. Sampai si Hedi Celebes bilang, kok sampai hari ini belum tangkap-tangkap, mau kupatahkan lehernya katanya. Kan lucu kalau mereka bahas-bahas kitab suci Bible, kita slow kawan. Gak ada kita kerasa kerusuk marah ini, gak ada, slow, tenang, anteng. Kok mereka gitu ya? Jadi kalau nggak kuat ya janganlah berdiskusi, aduh. Kayak gini diskusi jadi nggak enak ya. Jadi pahit, jadi nggak ada kehilangan makna ya. Ya, saya pun heran melihat mereka ya. Kalau pertama diskusi lihatlah kalimatnya selalu memancing provokasi. Rudi ini asumsi nggak ada pandainya. Oh, Aristo ini datang semua orang Kristen kocar-kacir. Gayanya selangit kawan, ngomong besar. Tapi begitu kita hadapi mereka, kocar-kacir juga. Tadinya begini, mereka sedang membahas poligami, tapi tentang Kristen. Diseranglah Kristen itu sama mereka. Ku dengar-dengar, habis itu aku masuk. Ya, di mana ayat di Bible, mana ada dilarang poligami, bogono, begini, bogono. Akhirnya masuklah aku, oke, saya mau ikutlah, ayo Aristo, kita diskusi berdua ya, kan gitu ya. Wah itulah akhirnya ya inilah nyesal juga aku debat sama orang ini kawannya cengeng. Kayak anak-anak bagus tak usah ya. Makanya aku kadang monolog dibilangnya, oh kau takut. Tidak berani masuk ke room muslim. Padahal room muslim yang aku masuki semua. Dibilangnya aku takut. Padahal mereka yang takut. Datang aku lama kali dinaikkan. Tadi kan karena nggak kenal orang itu siapa aku. Dinaikkan lah. Pendeta Yusa naik katanya. Naik lah aku. Kubal-balilah mereka. Nangis. Dikit-dikit lapor polisi. Aduh, nggak ngerti aku kawan. Apa sih yang mereka mau harapkan ya dari pekabaran iman mereka? Lapor polisi, kan lawak. Kalau kita nggak pernah lapor polisi. Lapor polisi nggak digubris. Sampai sekarang si Julius nggak ditangkap-tangkap. Dan kalau dia melapor polisi dia yang rugi. Karena mempublikasikan itu yang punya room, bukan aku hostnya. Aku hanya tamu di situ. Dia yang memproduksi itu. Barang siapa dengan sengaja menyebarluaskan. Kan gara-gara dia ini bisa tersebarluaskan. Apa susahnya? Ada 4 orang, 5 orang sih tangkap ya semua itu. Ngapain saya takut? Saya selo mah. Ya. Tapi inilah kejadian paling unik di Indonesia, di seluruh dunia, di jagat raya ini. Kala debat, melapor polisi mau memenjarakan. Tapi memang mereka begini kawan, dalam hal apa? Waktu itu Zakaria Batros diundang ke sebuah stasiun televisi. Di situ mereka jadi debat. Ada moderatornya. Diangkat kursi, dilempar sama dia. Ya gitu-gitulah kawan. Mereka ini kan selalu gitu, menyerang pertama. Dibalikkan, serang balik, nangis. Merasa terjolimi. Kan mereka, tonton videonya. Kan mereka yang suka menafsir-nafsir. Sebelum aku masuk, kan mereka yang nafsir-nafsir Bible. Setelah aku masuk, nangis. Sudahlah.
Oke lah kawan-kawan, saya mau ke project dulu. Itulah dulu laporan dari saya. Saya mau ke project, nanti kalian bisa saya laporkan lagi perkembangan pembangunan di sana ya kawan-kawan ya. Ya terima kasih atas kebaikan kalian. Besok hari Jumat saya agak was-was karena Sabtu harus ada gajian. Saya sudah mulai punya utang lagi, beli material banyak saya masukkannya. Ada kesalahan hitung. Paku jadi 2 kotak, tadinya saya anggarkan 1 kotak jadi 2 kotak. Nanti saya syuting lah ya. Kayu ini banyak kali, heran aku. Sudah habis pula karena dijejer gitu ya. Kayu sekarang pun dulu 20 cm, sekarang 15 cm di tempat kami kawan. Gak ngerti kenapa, karena sulitnya mencari kayu dan itu tipis sekali. Jadi kayak kerupuk, diinjak gini prok-prok langsung apa dia patah-patah gitu. Maka harus dikasih broti. Broti ini yang mahal ya, sama sih sebenarnya. Tapi dia apa ya, itu yang paling membuat dia kuat. Papan itu kan hanya untuk landasannya, nanti kasih triplek lagi ya, biar rata dan rapi. Oke, kawan-kawan begitulah dulu yang bisa saya sampaikan. Saya juga sudah letih, mau istirahat dulu, mau ke proyek, istirahatnya di sana. Biasanya saya nyangkul-nyangkul sedikit ya. Sampai jumpa, terima kasih atas kebaikan kalian semua. Salam Sang Debaters.